Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fitriani dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan hasil resensi pada buku yang telah saya baca, berjudul Hyouka, sebuah misteri di balik antologi klasik. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Haru, karya dari Yonezawa Honobu, dengan ketebalan 244 halaman. Penerbit Haru sendiri merupakan penerbit buku yang sudah menerjemahkan berbagai macam buku yang berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Novel ini sendiri berhubungan dengan misteri dan juga remaja. Bagaimana seseorang yang terlihat biasa saja ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan bagaimana jika seseorang yang sudah memiliki prinsip, ia harus mengubah prinsipnya karena suatu keadaan. Cerita ini berawal saat Oreki Hotaro, siswa laki-laki, duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia memiliki kebiasaan yang berbeda dengan siswa lainnya. Siswa lainnya biasanya memiliki banyak kegiatan, tetapi Hotaro sendiri memilih untuk menghemat energinya. Sesuai dengan prinsip hidupnya, jika tidak perlu dikerjakan, tidak usah dilakukan. Dan jika perlu dikerjakan, lakukanlah dengan praktis. Tetapi semua berubah saat ia bergabung dengan klub sastra klasik sesuai dengan perintah kakaknya, Oreki Tomo. Di klub tersebut, ia bertemu dengan gadis bernama Chitanda Eru yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Hotaro sendiri mengubah hari-harinya dengan memecahkan kasus misteri-misteri yang terjadi di sekitarnya bersama dengan Chitanda. Salah satu kasus besarnya yaitu kasus pada 33 tahun yang lalu. Hanya berdasarkan petunjuk dari antologi berjudul Hyouka. Chitanda sendiri penasaran dengan apa yang dikatakan oleh pamannya, Sakitani Jun, pada saat ia masih kecil, sehingga ia meminta bantuan Hotaro untuk memecahkan kasus tersebut, yang melibatkan Fukube Satoshi dan Ibara Mayaka, teman Hotaro pada saat SMP. Mereka menganalisis hipotesis mengenai sejarah klub sastra klasik, misteri dari festival budaya SMA yaitu Festival Kanya yang melibatkan Sakitani Jun dalam peristiwa tersebut. Kasus pada antologi Hyouka sendiri 33 tahun yang lalu juga menemukan titik terang. Berdasarkan kemampuan dari Hotaro sendiri, ia mampu menganalisis hipotesa-hipotesa dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Bukan hanya itu, ia menemukan salah satu penulis kata pengantar dari antologi Hyouka tersebut, yaitu Itoigawa Youko, yang merupakan pegawai perpustakaan dan salah satu guru di SMA Kamiyama. Dan ia merupakan alumni dari SMA Kamiyama itu sendiri. Ia juga mengetahui dengan pasti peristiwa yang terjadi pada 33 tahun yang lalu. Sehingga ia memberitahu keempat detektif kecil tersebut bagaimana peristiwa itu terjadi secara rinci. Novel dengan ketebalan 244 halaman ini tentunya memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu pada covernya. Covernya sendiri memiliki makna yang dikemas secara misteri. Pertama yaitu dari judulnya, Hyouka. Hyouka sendiri diambil dari dua kanji yaitu es dan makanan manis yang artinya ice cream dalam bahasa Inggris. Tapi di dalam cerita, Sakitani Jun ingin menyampaikan pesan kepada Chitanda dengan makna ice cream.
Pembaca pasti berpikir bagaimana keempat tokoh tersebut memecahkan masalah tersebut hanya melalui bukti-bukti kecil yang ada, bahkan bukti-bukti yang rumit. Keempat tokoh tersebut juga berjuang untuk memecahkan masalah tersebut, bahkan mereka mengubah cara pandang mereka setelahnya. Yang kedua yaitu cover bukunya. Dari covernya sendiri terlihat ada seekor kelinci putih yang bertarung dengan seekor anjing. Hal ini menggambarkan nasib sakit Tanijun yang disalahkan oleh pihak sekolah akibat masalah yang ditimbulkan oleh teman-temannya sendiri yang berdiam diri. Lalu, kasus pada novel ini diambil berdasarkan kisah nyata yang tidak muncul di koran daerah dan 60% merupakan fiksi. Alur cerita yang sulit ditebak sehingga menambah minat pembaca untuk ikut memecahkan kasus-kasus yang terjadi. Bukan hanya itu, pembaca juga dapat berimajinasi dalam memecahkan kasus-kasusnya karena penokohannya yang tidak berat. Selain itu, novel ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan cukup berat, sehingga tidak sedikit pembaca yang mengalami kesulitan mengikuti alur ceritanya. Lalu yang kedua yaitu penggunaan istilah yang jarang diketahui oleh pembaca. Walaupun pada bagian bawah novel dijelaskan bagaimana istilah tersebut, tetapi saya sendiri juga merasa kesulitan sehingga harus mencari lebih jauh mengenai istilah tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat beberapa kasus yang tidak dinarasikan secara rinci, sehingga pembaca sulit untuk menemukan titik terang dari kasus tersebut. Sangat disarankan untuk menonton anime Hyouka sendiri, karena dijelaskan secara rinci dan jelas pada anime. Tapi novel dan juga animenya selaras, sehingga pembaca tidak perlu pusing dalam mengikuti alur ceritanya. Setelah saya membaca novel ini, saya sebagai penyuka genre misteri, tentunya novel ini sangat worth it untuk dibaca. Karena kita dituntun untuk berpikir kritis dalam membantu tokoh memecahkan kasus-kasus yang ada. Bukan hanya itu, saya juga mendapatkan sedikit ilmu mengenai sejarah dan juga bahasa Jepang. Berdasarkan pesan yang disampaikan Hotaru untuk kakaknya, bahwa ia berhasil keluar dari zonanya. Ia mengubah zonanya atau hidupnya yang awalnya berwarna abu-abu menjadi berwarna-warni dengan menyelesaikan berbagai kasus. Novel ini sangat cocok untuk remaja karena latar dan tokohnya juga merupakan siswa sekolah. Novel ini juga tak kalah seru dengan novel roman picisan lainnya, karena terdapat sedikit percikan percintaan di antara keempat tokoh tersebut.